Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak Yanti, silakan duduk Mbak. Iya Mbak, terima kasih. Dinyamankan dulu Mbak duduknya sampai senyaman mungkin. Ya Mbak. Udah nyaman? Udah kakinya? Iya, udah. Oke. Nah gimana kabarnya Mbak Yanti hari ini? Alhamdulillah Mbak baik. Alhamdulillah. Kalau Mbak baik nggak bisa datang Iya, ke sini bener. di rumah sakit Di gitu ya. rumah rebahan. Oke. Terus perjalanannya ke sini tadi naik apa Mbak? Tadi naik motor sendiri sih Mbak. Oh kendaraan Iya, pribadi, kendaraan pribadi. nggak gojek atau diantar temen orang tua gitu enggak? Enggak sih, enggak sendiri. Sendiri aja. Nah tadi lancar nggak perjalanannya? Soalnya saya tadi waktu kesini sedikit macet, tapi kurang tahu ya kalau udah lancar gitu jam. Lumayan sih Mbak segini. tadi kan bener-bener lumayan padat, macet gitu. Terus ya gimana lagi ya harus ngikutin Diterabas. lagi, bener. Oh ini tadi udah lumayan macet berarti. Soalnya mungkin jam-jam orang keluar berangkat kerja gitu Benar, sih Mbak. Mungkin jadinya orang yang lebih macet lagi gitu. Oke. Nah Mbak Yanti berapa bersaudara kalau boleh tahu? Saya punya kakak satu. Oh Perempuan dua. juga, Oh iya. perempuan. Sama-sama perempuan. Di rumah berantem nggak? Oh, Biasanya- aduh, gak usah Kalau ditanyakan. perempuan sama perempuan Bener, soalnya bener, biasanya sering berantem. Bener. Kadang berantemin kayak baju gitu nggak sih Mbak? Oh, Kayak pasti, barang-barang gitu. pasti. Kayak Atau sekali rebutan, cewek kan nah, atau rebutan kayak gitu. ini punya aku, gak Ah. boleh pinjam kamu mas, mesti. Oh kayak gitu. Oh jadi punya kakak kandung satu perempuan Iya. gitu. Oh Mbak Yanti adik berarti ya. Bener adik. Biasanya resek Kak kalau di rumah. Paling rese sih kayaknya. Oh gitu. Oke. Langsung sadar saya. Langsung sadar ya Mbak ya. Iya, bener. Oke. Mbak Yanti kesini kan jelas ada yang mau diceritakan atau dibicarakan lah sama saya kayak gitu ya. Sebelum lebih dalam lagi, lebih lanjut, otomatis kan ada waktunya nih. Kayak berapa sih waktu buat cerita nanti, berapa sih waktu buat curhat-curhat atau buat mengungkapkan perasaan kayak gitu kan. Jadi di sini ada waktunya. Biasanya itu orang-orang itu 20, 30, 35 kayak terserah Mbak Yanti kayak gitu. Nah menurut Mbak Yanti mau disepakati berapa menit hari ini? Oh jadi terserah saya gitu ya mbak? Betul. Saya kayak gitu. Iya betul, terserah Mbak Yanti. Nanti kalau saya maunya lama, Mbak Yanti bisanya sebentar kan. Saya mau nyelesain siapa gitu kan? Mau nyelesain apa gitu. Bener. Jadi terserah Mbak Yanti bisanya kapan. Kalau misalkan 30 gitu, 30 menit gimana? 30 enggak apa-apa boleh. Kalau 30 menit. Mbak Yanti enggak merasa kelamaan atau terlalu sebentar enggak apa-apa 30 menit. Oke, 30 aja. 30 berarti hari ini 30 menit gitu ya, dimulai dari sekarang gitu ya Iya. nanti. Oke. Jadi waktunya sudah kita tentukan 30 menit. Untuk lebih lanjutnya saya mau tanya nih. Otomatis ke sini mau ceritalah, mau ada yang disampaikan gitu. Nah, apa sih yang sedang dirasain Mbak Yanti saat ini gitu? Apa perasaan Mbak Yanti yang mau diungkapin, dibicarakan gitu sama saya saat ini gitu? Saya tuh sekarang ya mbak kayak ngerasa campur aduk gitu. Campur aduk itu kayak apa ya? Ada marah, kesel, kok kayak gemes kayak terus ya biasa terus nangis kayak gitu. Larinya gitu ya kalau saya ya. Akhir nangis kayak gitu sih kayak campur aduk. Nah, dari perasaan kesel, marah bisa lebih spesifik nggak? Kayak itu kan terlalu meluas gitu ya Mbak. Kayak kesel, marah itu spesifiknya gimana? Lebih ke sedih banget, terpuruk, atau kesel aja? Kesel kan kadang ada yang nggak sampai marah kayak kesel itu kesel yang membara-bara aja gitu loh. Kayak nggak sampai ke titik terpuruk yang sampai nangis gitu. Oh, ini sampai sih mbak. Kalau keselnya pernah sampai kayak nyakitin diri, bukan nyakitin kayak apa ya? Maksudnya kan kalau misalnya nangis kan wajar. Maksudnya ya udah kita nangis Iya, gitu. kayak cara- Terus benar-benar cari posisinya kayak nangis. kesel, marah, emosi, pengen kan ngeluap gitu. Terus kayak bener mau mukul, tapi untungnya tuh saya tuh masih bisa nahan, kayak kontrol gitu, nggak mau mukul kaca atau tembok atau apa, mungkin kayak benda-benda sekitar kayak mungkin boneka, bantal kayak gitu. Berarti lebih perasaan ingin mukulnya itu masih bisa ditahan untuk benda-benda yang kalau untuk berat, benda yang kasar gitu. kalau masih masih bisa. kalau nggak takut banget itu masih bisa mukulin kayak gitu. Kayak masih bisa lihat sikon gitu, masih Hmm. bisa berpikir positif lah ibaratnya gitu masih. Masih Oke. masih. Nah, waktu mukul itu perasaannya apa? Yang balik ke awal tadi, kayak kesel, nangis sampai nangis, mukulnya sampai nangis, atau kesel aja setelah mukul baru nangis? Kesel tuh ya mukul kesel sambil nangis jadi satu gitu. Oke, jadi perasaan semua kayak Benar-benar. kesel, nangis itu diluapin gitu, nggak Iya, nangis benar. dulu baru ngeluapin, jadi semuanya itu jadi satu kumpul gitu.
Iya benar kayak gitu. Oke. Nah, otomatis perasaan kesel, marah, pengen nangis itu kan ada sebabnya ya Mbak ya. Kayak ada penyebabnya kenapa Mbak Yanti itu bisa sampai ngelakuin kayak gitu tadi. Nah, penyebabnya itu apa kalau boleh tahu Mbak? Kayak apa sih yang membuat Mbak Yanti sampai kayak gitu gitu? Awalnya mungkin kayak gara-gara omongan orang ya Mbak, mungkin awal ya ada orang kayak ngomong gitu, ngomong kayak emang saya sadar ya, maksudnya sadarnya itu emang saya tuh nggak pinter, emang saya tuh bodoh, emang saya tuh kayak lemot, kowak gitu lah Mbak. Terus saya kan kalau misalnya nggak tahu atau apa gitu mesti ngomong Kayak kurang paham atau apa gitu mesti tanya gitu. langsung kayak tanya, nyeletuk gitu langsung, hah apa sih ya, iki apa kayak bahasa Jawanya kayak gitu. Terus ada orang gitu yang ngomong, hah gitu aja lo nggak tahu, nah kok nggak ngerti ada, nah kok dia tuh nggak memberitahu, maksudnya oh alah ini tuh bla 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 gitu, enggak, malah tambah dia ngejudge dulu kayak kok udah gak ero, tapi dia nggak ngasih tahu gitu. Jadi hanya sekedar ngejudge tapi nggak ngasih tahu apa yang pertanyaan dari Mbak Yanti itu nggak dijawab kayak iya, gitu. benar nggak dijawab kan. Terus nggak cuma itu aja. Terus ada orang lagi kayak ngomong, ya Allah kan lo ya ngomong motok ada nangol. Ya emang aku sadar aku lemot, ya emang sadar aku nggak bisa apa-apa, mohon maaf kayak gimana lagi kayak gitu. Terus ya habis dari itu kan saya tuh orangnya pemikiran, maksudnya nggak mikir pelajaran ya, maksudnya Mikir kata orang di bawah pelajaran gitu ya. Langsung overthinking kan Mbak, langsung kayak duh iya kayak emang sih aku bodoh, emang aku kayak nggak bisa apa-apa, aku nggak punya skill apa-apa kayak gitu. Terus habis dari itu kan ya langsung overthinking kan, kayak tadi nangis, terus sampai benar-benar di posisi rendah gitu, kayak ngelapin emosi sambil mukul itu. Terus kalau udah sampai itu kan, terus akhirnya saya membandingin diri kan, kayak dari omongan orang-orang tadi kayak iya aku nggak bisa apa-apa. Terus melihat orang lain kayak bisa smite atau apa, kayak dulu pinter banget gitu, juara nilai kok gini banget kayak gitu, langsung itu langsung banding-bandingin. Langsung akhirnya ke yang pertama tadi dampaknya kayak mukul, kesel kayak gitu. Awal mulanya karena perkataan orang lain kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu orang lain ini lebih spesifiknya siapa? Teman atau keluarga atau bahkan saudara sendiri kayak gitu, siapa Mbak? Teman ada, saudara ada, teman deket ada. Oh berarti enggak dari satu omongan orang gitu? Enggak? Ya, lebih berarti? Lebih. Nah kalau dari teman-teman yang biasanya ketemu sama Mbak Yanti itu meluas nggak? Kayak dari SMP, SMA atau kuliah ini baru ketemu sama teman yang kayak gitu? Ya, dari mungkin kayak saudara kan ya udah kan, ya saudara kan pasti mungkin dari dulu lah gitu. Kalau temen ya dari SMA sampai sekarang. Oh, sampai sekarang kuliah ini berarti masih ada temen yang kayak gitu. Nah, dari teman-teman yang kuliah ini, teman-teman deket atau bahkan yang nggak tahu Mbak Yanti itu gimana makanya kok bisa ngejudge gitu, atau bahkan temen deketnya Mbak Yanti kayak gitu. Gimana ya kalau misalkan kalau ya menurut saya mungkin dia ya deket, mungkin dari teman SMA deket, kalau kuliah ya deket semua sih Mbak. Sampai apa ya, kayak mungkin dia nganggapnya tuh kayak bercanda kayak gitu. Nah berarti teman Mbak Yanti itu nggak paham kalau Mbak Yanti sakit hati waktu dikatain kayak gitu, atau sebenarnya paham gitu? Kurang tahu juga sih, nggak tahu kayak dia mikirnya apa gitu. Nggak tahu. Oke. Nah dari perkataan itu tadi sering nggak diucapin sama, misalnya kita lebih spesifik ya ke satu orang yang akhir-akhir inilah ada pernah berkata kayak gitu, akhir-akhir ini nggak jauh-jauh dari SMP SMA gitu, kuliah yang akhir-akhir ini masih ke bawah gitu emosinya ke Mbak Yanti? Mungkin kalau deket-deket ini sih dibilang enggak sih Mbak. Enggak. Mungkin kan dari saya tuh orangnya kayak dipendem gitu kan, dari mungkin ngerasa kayak ya udah saya masih simpan kayak gitu. Saya masih kayak ngerasa nggak simpan ya us gitu masih, tapi mungkin dia kayak akhirnya ini nggak ngomong, tapi kayak saya aja mungkin kayak ngerasa
kerasa gitu ya sakit hatinya waktu dikatain kayak gitu. Kan balik lagi ke awal, mungkin dia bercanda kayak gitu. Oke. Oh berarti sekarang baik-baik aja gitu. Pas ketemu sama dia masih ngerasain sakit hati nggak? Kalau inget. Kalau itu ya pasti ada lah mbak. Gak mungkin nggak kayak misalnya kalau ketemu terus kalau ngobrol atau apa kayak lebih apa ya? Aku lebih kayak dia ngajak ngobrol dulu. Ayo. Oh baru. Kayak Jadi gitu. Mbak Yanti tipe nggak yang ngajak ngobrol dulu gitu ya, nggak memulai ibaratnya. Bener-bener. Oh dia dulu baru Mbak Yanti. Ya udah ayo. Kayak gitu sih. Nah waktu ibaratnya kasarannya kejentok atau pas temen Mbak Yanti bilang itu kemarin itu, perasaan Mbak Yanti gimana? Nunjukin nggak ke temen kalau aku itu sakit hati gitu loh sama perlakuan kamu ibaratnya kayak gitu? Nunjukin nggak atau diem aja kayak biasa terus waktu di rumah baru aku tadi kesel gitu? Kayak gitu sih. Maksudnya saya kan balik lagi ke awal, tipikal apa tak pendam gitu, apa tak pendam, ya udah ngeluapin di rumah sendiri gitu. Kalau Berarti- posisi sendiri langsung Pecah crawl gitu. gitu. Berarti dia nggak paham, nggak tahu waktu Mbak Yanti misal sakit hati langsung nunjukin kayak bad mood atau nggak ngomong atau kayak nunjukin gitu loh sedikit perbedaan tentang nggak sukanya Mbak Yanti digituin. Mungkin kayak bad mood itu aja sih. Saya juga orang yang ujian juga. Terus balik lagi apa kayak dia mungkin ngomong nggak enak atau apa, ya diem, kayak saya cuma diem. Apa ya bahasanya kayak cegak gitu mbak. Kayak diem kayak kaget gitu. Oke. Diem. Kayak Iya, kayak cukup tahu gitu. Kayak gitu doang. Nah sebelumnya dia pernah minta maaf nggak? Sadar ataupun enggak, kadang kan dari pertemanan juga ngerasa kayak maaf ya barangkali aku pernah ngomong kasar atau apa itu bercanda, kayak ada selipan kata gitu loh sebelumnya gitu. Pernah minta maaf ke Mbak Yanti? Kayak dia Enggak sadar. nggak sadar. Mungkin anggapnya tadi kayak cuma bercanda kayak gitu aja sih, kayak ya wes bercandaan Kayak kita udah lewat gitu ya, kayak habis habis ngomong ya udahlah kayak gitu, cuma bercandaan aja. Oke, balik lagi ke Mbak Yanti yang kayak kekerasan fisik sama dirinya gitu. Nah Mbak Yanti itu mikir apa sih kok sampai bisa mukul, otomatis mukulnya ke mukul bantal, boneka, untung nggak sampai ke benda-benda yang kayak kaca, tembok kayak gitu. Mbak Yanti tuh kenapa mikir kayak gitu? Kenapa harus diluapin ke benda kayak gitu? Apa yang membuat Mbak Yanti mikir itu bakal nyelesain lah masalah aku kayak gitu? tenang. Setelah mukul tenang. Tenangnya kayak gimana? Apa ya, kan tadi emosi udah ngeluarkan mbak, terus kayak ya udah langsung pukul kayak luapin semua, terus ya udah akhirnya kayak diem, ya udah langsung kayak tenang kayak gitu. Terus Mbak Yanti nggak mikir ke depannya kalau semisal itu hal yang dipukul Mbak Yanti itu bakal ngelakain Mbak Yanti, itu kan bakal timbul masalah baru, nggak malah menyelesaikan. Terus juga gini, benar itu selesai pada saat itu, pada saat Mbak Yanti emosi itu selesai kayak lega. Tapi besok kalau Mbak Yanti ingat gitu lagi apa enggak? Kayak gitu kan. Iya. Nah, kayak otomatis itu bakal berputar terus, bukan menyelesaikan masalah dengan tuntas, tapi menyelesaikan masalah pada saat itu aja. Kayak gitu. Kayak melukai Mbak Yanti sendiri, terus ibaratnya tuh negatif di Mbak Yanti, positif di teman Mbak Yanti. Temannya Mbak Yanti tuh nggak bakal ngerti gitu loh, gimana Mbak Yanti tuh susah payah kayak menghilangin itu gitu. Jadi Mbak Yanti tuh stuck ke nyakitin diri, kayak udah mikirnya yang aku bodoh gini, terus ngelukain diri sendiri, kayak negatifnya itu di Mbak Yanti. Jadi positifnya di teman Mbak Yanti, soalnya teman Mbak Yanti itu sama sekali nggak tahu, nggak peduli tentang apa yang dirasain Mbak Yanti kayak gitu. Nah terus saya mau tanya ke teman Mbak Yanti tadi ya, Mbak Yanti kan nggak ngobrol, nggak ngungkapin. Teman Mbak Yanti otomatis nggak tahu kan kalau Mbak Yanti sakit hati. Pernah nggak Mbak Yanti sekali bilang gitu, aku tuh sakit hati loh kalau digituin sama kamu kayak gitu? Pernah nggak bilang? Enggak. Kalau bilang sih enggak sih mbak. Lewat chat ataupun langsung gitu? Enggak, Sama sekali enggak. sama sekali. Terus Mbak Yanti berharap dia bakal sadar. Pingin dia bakal sadar. Ya pasti sih mbak, maksudnya kan
nggak tahu sih, dari dulu saya mesti mikir kayak apa yang saya lakukan sama orang itu bakal saya dapatkan. Dalam arti maksud saya nggak mau kayak nggak mau dibalas budi, yang ya. maksudnya seenggaknya itu saya melakukan hal-hal baik ya, suatu nanti pasti bakal ibarat apa yang kita tanam itu yang kita tuai kayak gitu ya. Nah tapi kalau Mbak Yanti nggak ngasih tahu ke dia, nggak ngomong, gimana dia bisa tahu? Mbak Yanti mau telepati. Sekarang misalnya dibalik deh gini, Mbak Yanti salah ngomong ke temen, terus temennya sakit hati, tapi nggak ngomong, pinginnya Mbak Yanti minta maaf, Mbak Yanti bakal minta maaf enggak kan? Soalnya Mbak Yanti nggak sadar. Kalau Mbak Yanti nggak mulai untuk ngobrol lah, kayak ngomong, aku tuh sakit hati atau ngode, kamu kok ngomongnya gitu sih, ngono kayak gitu kan, ngebuat temen Mbak Yanti sadar gitu loh, apa yang dipingin Mbak Yanti kayak gitu. Kalau Mbak Yanti nggak membuka duluan, gimana dia bisa sadar kayak gitu? Mbak Yanti pernah nggak kayak sesekali nyenggol dia gitu, kayak balas misalnya dia kok lemot sih itu, ya biasa aja, kayak dibalik lah ibaratnya kayak gitu, pernah nggak? Pernah sih Kak, bukan gimana ya, kayak kejadiannya kayak gini sih Mbak, mungkin ya anak kalau kau anak lemot, yuk selalu aja aku lemot kayak ngono, terus ya wis dia balik lagi kayak bercanda gitu. Gini. Terus kadang juga kayak dimarahin atau kena suatu, mungkin dia ngomong fisik atau mau ngomong apa, langsung kayak saya tuh balik lagi kayak apa ya, ketenggangnya apa, kayak shock gitu, gitu, shock dulu kayak gitu, kayak kayak lah kok kayak gitu doang, langsung ya wis. Nah berarti Mbak Yanti balesnya itu ke Mbak Yanti sendiri, paham nggak sih? Kalau misalnya teman Mbak Yanti bilang kamu itu lemot, tapi Mbak Yanti balesnya itu kayak iya emang aku lemot. Nah itu jadi kayak teman Mbak Yanti kok nggak sadar kalau Mbak Yanti itu sebenarnya sakit hati. Kecuali Mbak Yanti bilang balesnya itu kata-kata kayak ngebalikin ke dia kayak oh kamu lemot, terus emangnya kamu gak lemot. Nah itu kan balik ke dia gitu loh, mental. Kalau Mbak Yanti stuck ke Mbak Yanti sendiri kayak jangan aku lemot, jangan, dipikirnya teman Mbak Yanti itu emang Mbak Yanti sadarnya Mbak Yanti kayak gitu. Kalau nggak dibuka atau nggak dimulai duluan, Mbak Yanti itu bakal kayak gini terus. Mau Mbak Yanti kayak gini terus? Apa sih dampak positifnya selama ini kayak ngelakuin itu? Positifnya apa ke diri Mbak Yanti? Enggak Ada nggak? Sebutin satu aja buat saya positifnya. Negatif semua kan? Negatif semua, sama sekali nggak ada positifnya. Udah tahu, udah ngerti gimana kalau teman Mbak Yanti kayak gitu, terus terlalu ngebanding-bandingin, itu cuma stuck ke Mbak Yanti aja. Malah Mbak Yanti tuh nggak bisa, ibaratnya nggak bisa upgrade diri Mbak Yanti. Malah Mbak Yanti tuh stop di situ, kayak merasa sadar, oh iya sih aku kan, misalnya aku kan lemot, oh iya sih aku kan nggak tahu ini itu. Kalau dari situ Mbak Yanti tuh stuck, udah nggak mau ngebangun diri Mbak Yanti ke lebih baik. Misalnya kayak Mbak Yanti bisa ngebalikin kayak kamu tuh terus emang kamu pintar kayak gitu. Nah Mbak Yanti tuh bakal mikir oh iya aku bakal bisa lebih pintar dari dia, kayak lebih bisa membangun diri Mbak Yanti gitu lah. Nggak stuck di sini aja kayak jangan aku bodoh jangan, terus cuma ngeluapin emosi aja, nggak ada bukti nyata konkret. Mbak Yanti ibaratnya mencut dia gitu loh, kalau aku tuh tahu gini, aku itu pintar kok sebenarnya, aku itu nggak lemot gini. Mbak Yanti itu nggak menutupi kekurangan Mbak Yanti, malah Mbak Yanti membuka ke teman-teman Mbak Yanti secara nggak langsung kayak gitu. Udah tahu, udah sadar. Kalau Mbak Yanti bilang kayak gitu terus, secara nggak langsung Mbak Yanti tuh nunjukin gini loh ini loh aku tuh lemot gitu loh, aku tuh bodoh kayak gitu. Mbak Yanti tuh malah nunjukin kalau aku tuh gak bisa apa-apa rek kayak gitu. Nggak, malah Mbak Yanti tahu kalau Mbak Yanti nggak bisa, tapi Mbak Yanti tutupi, Mbak Yanti bungkus kayak enggak aku gak gitu, tak buktiin lah kayak gitu, kayak cari-cari celah gimana ngebuat kekurangan aku itu teman-teman gak bakal tahu kayak gitu. Tapi sampai saat ini yang dilakuin Mbak Yanti malah ngebuka, Mbak Yanti malah nunjukin. Jadi bukan salah teman-teman, nggak salah teman-teman kayak bilang kayak gitu. Soalnya Mbak Yanti sendiri yang mancing. Kayak ini loh, kayak ibaratnya ini loh judgement aku, ini loh kekuranganku, omongin kayak gitu. Malah Mbak Yanti tuh kayak ibaratnya ngasih makanan lah buat teman-teman makan, buat teman Mbak Yanti tuh makan gitu. Ibaratnya nggak ada bahan kalau nggak dikasih bahan sama Mbak Yanti kayak gitu. Nah
kayak sampai saat ini bisa dipahami nggak? Kayak salahnya Mbak Yanti atau dari proses ini tadi apa sih yang udah Mbak Yanti ngertiin gitu? Apa sih yang udah Mbak Yanti bisa pahami? Oh, kedepannya aku harus bisa ini itu. Apa yang bisa direnungin kayak gitu? Kayak ya jangan apa kayak tadi jangan apa? Ya, jangan malah tambah nunjukin kayak gitu. Terus ya udah buat omongan orang itu ya wis buat motivasi kamu kayak oh ya wis kalau misalkan dalam hati kan misalnya kayak ya wis kalau misalnya aku lemot aku bodoh ya wis ya, gimana caranya biar aku bangkit nggak malah tambah mikirin kayak emang aku lemot emang aku bodoh ya. Terus nggak malah nyakitin diri sendiri juga. Iya. Terus yang kedua, semisal Mbak Yanti ngerasa temen itu toksik banget, kayak misalnya besok udah dikasih tahu sama Mbak Yanti kalau aku tuh gak suka digininya, tapi dia tetap terus kayak gitu, bisa nggak ditinggalin temen kayak gitu? Nggak bisa? Atau bisa? Mungkin bisa juga. Pasti bisa. Sekarang ibaratnya gini, teman Mbak Yanti cuma itu aja. Enggak, masih ada. Nah, masih banyak kan temen yang lain. Terus Mbak Yanti temenan sama dia itu kalau negatif, apa kayak daya negatifnya tuh terserap terus ke Mbak Yanti. Kayak Mbak Yanti tuh nggak bisa upgrade, nggak bisa nunjukin kepositifannya Mbak Yanti. Kalau Mbak Yanti bakal temenan sama anak itu tadi terus, Mbak Yanti tuh bakal stuck di situ aja. Kalau nggak, ibaratnya nggak diputus lah rantai pertemanan sama yang toksik kayak gitu. Terus saya mau tanya, semisal Mbak Yanti nggak temenan sama dia, bisa makan kan? Bisa. Uang jajan dia yang ngasih nggak? Enggak. Terus? Nah, terus balik lagi, kata-kata dia perlu nggak dicerna sama Mbak Yanti? Yang negatif itu tadi, perlu nggak disimpan ke otak? Penting nggak sih kata-kata dia itu tadi? Kamu lemot. Kalau Mbak Yanti ngerasa lemot, nggak usah diungkapin kayak emang aku lemot, nggak usah diem terus ngomong aja ke diri Mbak Yanti. Nih, kamu loh gak ngasih aku jajan, gak ngasih ini itu, kok bisa ngomong gitu, terus dibuang. Nggak perlu, ibaratnya itu negatif dimasukin ke diri Mbak Yanti jadi negatif kayak gitu. Nggak perlu lah dimasukin. Penting nggak sih kata-kata dia itu tadi ke Mbak Yanti? Enggak. Terus kenapa dimasukin? Kayak itu malah ngebuat Mbak Yanti tuh kayak ibaratnya ngikutin alurnya dia. Paham nggak sih? Dia negatif diikutin sampai yang di rumah mukul, sampai yang di rumah ini itu ngebandingin nangis. Nah, jadinya tuh negatif doang di Mbak Yanti, kayak tok negatif banget kayak gitu. Nggak perlu lah mikirin orang kayak gitu sampai sebegitunya. Kayak mikirlah kayak emang kata-kata Mbak Yanti kalau ngomong dicerna nggak sama dia? Enggak kan? Terus ngapain kalau negatif dimasukin ke diri Mbak Yanti kayak gitu? Kecuali dia ngasih hal yang positif, kayak misalnya kamu baca ini deh bagus, misalnya gitu kan, itu juga ilmu ya, kayak oh iya itu dimasukin ke diri Mbak Yanti, aku tak mulai membaca, oh iya gitu baru penting. Kalau misalnya dia cuma ngejudge kayak kamu tuh bodoh, kamu tuh lemot, emang kamu tahu apa tentang aku kayak gitu loh, emang penting nggak sih kata-kata kamu itu tak masukin ke diri aku kayak gitu. Lebih bisa mikir terbuka, lebih bisa mikir luas lah, kayak duniaku itu nggak cuma tentang kamu aja, nggak cuma tentang teman aku, jadi nggak perlu lah aku masukin omongan kamu semuanya ke diri aku kayak gitu. Udah bisa dipahami? Udah mau kata-kata dia dimasukin ke diri Mbak Yanti lagi? Enggak. Penting kata-kata dia dimasukin ke diri Mbak Yanti? Enggak. Udah ngerti kan gimana dia, gimana kata-kata dia, apa aja yang nggak perlu diterima, apa aja yang dibuang kayak gitu. Udah paham? Udah bisa ngerti? Udah paham sih, kayak ya wis gak usah dimasukin hati, gak usah dipikirin, kayak gak ada positifnya, gak ada apa sih, kayak unggul, kayak gak ada hal-hal plusnya lah. Iya, kan? buat aku kayak gitu. Gak ada poin plusnya buat Mbak Yanti gitu kan. Kayak nyakitin bener sih, sakit banget sih. Nah, kalau udah tahu sakit dan yang ngerasain sakitnya itu Mbak Yanti sendiri, udahlah stop. Temennya itu nggak bakal ngerti, nggak bakal ngerasain lah apa yang dirasain Mbak Yanti. Terus sekarang Mbak Yanti juga punya akal gitu loh, punya pikiran gitu loh. Maksudnya Mbak Yanti bukan hewan kan. Mbak Yanti tuh bisa ngerti gitu loh kalau temennya gitu, pikiran Mbak Yanti udahlah ngapain gitu. Kayak pikiran yang irasionalnya itu loh bisa dihilangin, dibuat rasional, kayak ngapain mikir kayak gitu, aku kan
nggak jajan pakai uang dia, aku kan ya terus aku juga bisa buktiin kok kalau omongan dia itu memang nggak benar kayak gitu kan. Mbak Yanti punya pikiran kan, punya otak, punya apa ya, punya hal yang bisa dicerna sama Mbak Yanti. Hal apa sih yang perlu aku lakuin, hal apa sih yang nggak perlu aku lakuin, kayak gitu. Udah paham kan? Udah. Nah sampai saat ini apa sih yang ngebuat Mbak Yanti kayak oke, aku sekarang udah harus gini, aku nggak boleh gini dari proses ini tadi, apa yang udah Mbak Yanti dapetin kayak gitu? Alhamdulillah sih Mbak, kayak udah merasa apa ya, agak kebuka sedikit ya maksudnya. Habis ketutup banget kayak ya, terus ya wis nggak usah dipikirin, nggak usah dimasukin hati, terus kayak nggak ada positifnya buat saya. Terus daripada nyakitin saya sendiri, lebih baik daripada kayak mikirin dia, mending saya buat kayak explore hal baru yang kayak, bikin Mbak Yanti upgrade gitu. iya bener, kayak ya udah wes nggak usah kayak nangis Nah lagi, betul. nggak usah kayak overdoing Aduh, Mbak Yanti sendiri yang capek, tau nggak? Mbak Yanti sendiri yang emosinya tuh keluar, dia tuh enggak, dia tuh happy biasa. Mbak Yanti doang yang terpuruk gitu loh, kayak gitu. Jadi Mbak Yanti sekarang udah sadar kan, udah mulai kebuka lah pikirannya, atau udah bisa mikir positifnya gitu kan. Apa sih yang perlu aku lakuin, apa sih yang nggak penting atau nggak perlu aku lakuin, kayak gitu kan. Sejauh ini Mbak Yanti udah bisa nerima kan, udah bisa ngebalik pikiran Mbak Yanti yang salah itu tadi, udah bisa ngerti kan, oh harus gini, aku harus gitu, kayak gitu. Sudah kayak menerima diri kayak ya udah kayak gitu. Nah benar. Otomatis kalau udah, mungkin menurut saya kalau Mbak Yanti udah bisa ngerti, udah bisa nerima hal-hal positif, proses konseling kita hari ini tuh udah bisa saya akhiri gitu ya, karena Mbak Yanti udah bisa mengerti lah, udah bisa menerima kayak nge-upgrade diri Mbak Yanti itu gimana, terus cara gitu-itunya gimana. Dan saya juga mau lihat perkembangan Mbak Yanti seminggu ke depan. Kalau semisal kena kata-kata orang itu masih diterima apa enggak sih, atau udah bisa pinter, udah bisa bodo amat gitu sama pikiran orang, perkataan orang yang nggak ada untungnya ke Mbak Yanti kayak gitu. Jadi saya mau lihat perkembangan Mbak Yanti seminggu ke depan kayak gitu. Gimana sih Mbak Yanti, bisa nggak sih cuek? Dalam artian cuek bukan jahat ya, cuek untuk melindungi diri sendiri supaya nggak toksik, supaya nggak merusak diri Mbak Yanti sendiri kayak gitu. Jadi mungkin seminggu ke depan Mbak Yanti bisanya hari apa buat kita ketemu lagi kayak gitu? Kalau misalkan minggu depan hari Rabu gitu gimana Mbak? Minggu depan Rabu, insya Allah bisa kok. Kalau jamnya Mbak Yanti bisanya jam apa? Pagi sampai malam Jam gitu? 9, jam 10 gitu. 9 pagian gitu, jam 9, jam 10 pagi. Nanti saya kabarin lagi. Oke, nanti saya hubungi. WA saya aja ya, Iya. bisanya, atau mau ganti-ganti hari gitu Iya. juga monggo, sebisanya Mbak Yanti, apa ya, ibaratnya selonggarnya Mbak Yanti lah gitu. Nanti kalau udah fix bisa kabari saya, nanti saya kasih tahu juga di rumah saya atau ke kantor saya kayak gitu. Iya. Jadi minggu depan kita ketemu lagi hari Rabu jam 10 atau jam 10-an, jam 9 atau jam 10-an kayak gitu ya. Oke, menurut saya udah bisa saya ibaratnya udah bisa saya hentikan lah, udah bisa selesai proses konseling kita hari ini. Saya berharap Mbak Yanti bisalah memberikan hal positif kepada diri Mbak Yanti sendiri. Soalnya kalau bukan Mbak Yanti sendiri, siapa lagi? Iya. Gak akan ada yang bisa ngerti Mbak Yanti selain Mbak Yanti sendiri kayak gitu. Jadi saya berharap Mbak Yanti bisa mencerna apapun yang saya katakan hari ini dan bisa diterapkan di diri Mbak Yanti selanjutnya sampai kita bertemu di minggu yang akan datang, Kak. Seperti itu. Apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Udah sih Mbak, udah jelas. Udah bisa dimengerti, udah bisa dipahami Sudah. kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau gitu proses konseling kita hari ini bisa saya akhiri ya. Semoga mendapatkan hal yang positif untuk diri Mbak Yanti kayak gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Yanti. Hati-hati di jalan. Ya, selamat ya Mbak. Iya, hati-hati ya Mbak Yanti ya. Hati-hati ya Mbak. Jangan Iya. mikir.